Tarbiyah Lovers. Kembali lagi dengan saya Metaswala di podcast Tarbiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri podcast kita, yaitu tentang kami, khususnya kader kami Tarbiyah. Selanjutnya mungkin ini jadi podcast yang sangat seru dan luar biasa, tentu dengan narasumber yang luar biasa juga, yaitu Bang Abdi Ihsan. Assalamualaikum Bang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kesibukan beliau yang sangat luar biasa, yang datang jauh dari Kabupaten Dompu, luar biasa ya Bang. Iya. Jadi Tarbiyah Lovers, podcast kali ini kita akan membahas tema yang begitu luar biasa, yaitu menjadi kader kami militan dan komitmen menuntaskan kaderisasi di kami. Itu tema kita Tarbiyah Lovers. Kalau tentara kita ya. Ya, kita harus militan kan. Siap. Jadi perkenalkan narasumber kita, senior kami, khususnya di kami Tarbiyah. Beliau juga sebagai mantan ketua komisariat. Sedikit tentang beliau itu mungkin selanjutnya mungkin kita perkenalan mungkin Bang. Perkenalan. Ya. Ke antum atau ke teman-teman? Perkenalan ke Tarbiyah Lovers. Tarbiyah Lovers. Halo teman-teman Tarbiyah Lovers. Karena kebiasaan nyebut Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Ihsan, biasa dipanggil Abdi, asal seperti yang disebutkan sama Pak Ros ya. Siap. Yang sekaligus merangkap sebagai kaderisasi. Saya asal dari Dompu, secara jenjang amanah sekarang di pengurus pusat teman-teman semua di Kesatuan Aksi Muslim Indonesia di Departemen Jaringan dan Advokasi Kemitraan BUMN. Mudah-mudahan kita banyak bisa berbincang sama Rosnya, sama teman-teman semua. Ya, jadi itu mungkin sedikit ya teman-teman. Tentu dengan perjenjangan beliau yang udah sekarang di pusat, mungkin ini sebagai motivasi lah buat kita untuk sebagai motivasi kita untuk menuntaskan perjanjian, tentu dengan tema kita yang sekarang sebagai kami, bagaimana kita sebagai kami militan kemudian menuntaskan jenjang kaderisasi kita di kami gitu. Mungkin langsung saja kita ke ke pertanyaan pertama mungkin Bang. Jadi pertanyaan pertama ini mungkin sesuatu yang dari pribadi antum Bang. Bagaimana awal mula antum gabung kami atau mengenal kami dan sebagainya? Karena kita sudah sempat mendengar senior itu ada juga yang terpaksa, terus ada yang jebakan. Nah, antum itu gimana modelnya? Lebih ke ketidaksengajaan aja sih kayaknya Mas ya. Oh iya. Karena di awal-awal itu karena memang sudah dibiasakan dengan ini kan ya, berorganisasi sejak sekolah gitu ya. Jadi sudah masuk di situ, kecimpung di organisasi dari SMP, akhirnya terbangun sejak SMA, dibangunkan lagi, dikuatkan lagi. Nah akhirnya keterbiasaan ketika waktu sekolah dulu itu pengen dibawa ke kehidupan kampus. Nah awal-awal jadi mabar dulu itu ya biasa kita mencoba meraba-raba dan mana sih kira-kira organ yang bagus nih untuk kita bina diri, untuk kita berproses atau kita bisa aktualisasikan diri gitu. Nah akhirnya mulailah melirik nih organisasi-organisasi yang bisa kita bilang agak cukup besar di kampus kita. Karena kita bisa bilang kami waktu itu ya hanya seuprit aja maksudnya. Tidak terlalu keluar di permukaan gitu. Nah akhirnya berbincang dengan berbagai macam organ tadi itu lewat stand-standnya, lewat senior-seniornya. Ini kira-kira organnya seperti apa sih nih Kak gitu. Yang banyak berbincang. Nah pada akhirnya itu setelah banyak berbincang itu agak sedikit bingung. Aduh kayaknya nggak cocok gitu. Nah akhirnya datanglah salah satu senior dulu waktu SMA, namanya Bang Arif Rahman, mungkin belum nonton sekarang ya. Siap. Beliau itu langsung calling, ente di mana posisi sekarang gitu. Lagi di kampus ini Bang, daftar kami katanya. Apa itu kami? Ya daftar aja, nggak usah yang nanya gitu. Ada daftar. Nah itu pun daftar masih pakai formulir yang offline dulu kan, jadi belum ada formulir online belum sampai sekarang gitu. Nah akhirnya ketika hari H DM1 ini teman-teman semua sebagai bentuk perjalanannya awalnya kami gitu kan,
waktu kuliah waktu itu, jadi belum ada persiapan perlengkapan segala macam kan. Jadi langsung jemput sama panitianya di kampus. Kebetulan panitia juga senior kita. Oh iya. Jadi dijemput di kampus, kita ikut DM 1. Persiapan perlengkapan belum ada, kita nanti itu masalah itu. Langsung dari kampus ke lokasi DM 1 aja. Nyampe di sana itu, jadi orang-orang sudah selesai pembukaan. Jadi karena telat datang kan ya sore gitu. Nah langsung diminta isi galon. Isi galon ya. Padahal peserta ya. Jadi tadi ketidaksengajaan ketemu dengan kami gitu kan ya. Akhirnya nyaman dengan forumnya waktu itu DM 1. Saya pribadi menikmati banget. Dan secara kultur organisasinya itu nggak beda jauh sama kultur organisasi yang pernah saya masuk waktu sekolah. Kemudian secara budaya organisasinya saya bisa lihat walaupun secara awal-awal kan ya, jadi belum ketahuan semua, tapi dari situ saya sudah melihat ini cocok nih sama saya nih organisasinya. Belum lagi yang paling membuat saya tertarik itu adalah diskusinya ketika dalam forum. Bayangin ketika banyak anak muda di luar sana itu mereka hanya sekedar mengkhawatirkan tentang pribadinya, bagaimana masa depannya, bagaimana peristiwa ini peristiwa itu, gibahin teman yang lain gitu. Yeah. Tapi waktu itu diskusinya cukup progresif, kita bahas tentang bagaimana tentang pribadi muslim, bagaimana membangun keresahan, bagaimana kita menjadi batu bata yang menyelesaikan persoalan di masyarakat segala macam. Yang itu membuat saya pribadi tertarik nih, ini menarik nih. Nah akhirnya setelah DM 1 ya kegiatan seperti biasa, jadi setiap keluar kelas di kampus itu selalu ada diskusi kami dulu di fakultas. Dari situ alhamdulillah tergabung, ikut diskusinya, ikut jenjang prosesnya, dikasih amanah segala macam. Nah akhirnya awalnya ketidaksengajaan jatuh cinta yang disengaja. Jatuh cinta yang disengaja. Iya. Seperti itulah untuk awal-awal kenapa bisa bergabung. Berarti gabung kami itu dari semester 1 gitu. Oh iya, dari semester 1 maba yang belum tahu apa-apa gitu kan tentang bagaimana dinamika kampus, bagaimana perpolitikannya seperti apa, ya, ikut nimbrung aja gitu. Dari maba 2018. Terus 2019 jadi kaderisasi diantuk gitu kan. semester 3, semester 2 kalau misalnya setelah musyawarah syariat. Nah akhirnya diminta lah ente ikut jenjang D2 ya, kata Pak Kakor. Padahal waktu itu posisinya masih libur di kampung gitu kan. Aku nggak ada uang ini. Aman katanya. Ya, aman tapi kan ya lagi-lagi untuk pribadi ya apa kita sebagai bentuk pengorbanan pada organisasi dan kita juga mau belajar kan ya. D2 dari Dompu datang ke Mataram untuk D2, terus 2019 D2, 2021 itu TFI dan PMK. Nah baru 2023 awal D3. Ya, jadi itu aja mungkin Bang untuk pengalaman gabung di kami. Ya. Jadi cinta yang tidak disengaja berarti. Cinta yang tidak disengaja. Tapi cinta cinta dengan nilainya maksudnya. Amin. Dengan cita-citanya. Siap. Itu saja untuk pengalaman bergabung awal di kami gitu ya. Kemudian untuk ini mungkin kedua, ini podcast atau interview mas? Podcast lah. Selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya mungkin Bang, seberapa penting sih proses perjenjangan atau kaderisasi di dalam kami, dan kemudian apa aja hambatan kader itu susah untuk melanjutkan kaderisasi gitu. Ya. Yang pertama kita harus paham bahwa jenjang kaderisasi itu sebenarnya bukan tuntutan yang sifatnya amanah sebenarnya, tapi lebih ke kebutuhan kita sebagai pribadi dan sebagai seorang kader kami. Jadi mau amanahnya itu ketua, sekjen, kaderisasi segala macam atau bahkan sekedar jadi pengurus biasa, itu nggak jadi standar dia harus lanjut atau enggak. Kalau kita sudah memilih untuk berkontribusi, belajar dan berproses di kami, sebenarnya jenjang kaderisasi itu adalah kebutuhan kita pribadi sebenarnya. Karena tujuan kita masuk organisasi kan bukan sekedar aktualisasi diri ya maksudnya, atau branding personal segala macam, tapi lebih ke belajar sebenarnya. Nah alhamdulillah di kami itu punya proses pendidikan yang terstruktur dan sistematis. Nah itu namanya jenjang kaderisasi. SD, SMP, SMA, yang ibaratnya itu adalah kebutuhan. Sekali lagi ya, mindsetnya itu harus diluruskan. Jenjang kaderisasi ya, bukan tuntutan jabatan, tapi adalah kebutuhan kita sebagai seorang kader kami.
Karena sekali lagi ini berpengaruh nanti di militansi, bagaimana pemahaman kita tentang gerakan. Karena saya pribadi yang 3 sekalipun ya, saya tidak ingin mengatakan sudah selesai memahami kami. Karena sekali lagi kalau kita sudah jatuh cinta sama seseorang kan pasti kita menilai orang itu seperti apa kan. Nah gitu pun juga di kami gitu. Kalau antum semua mengaku jatuh cinta dengan kami, dengan gerakan dan dengan nilai-nilainya, otomatis seharusnya implikasi logisnya adalah kita mendalami bagaimana sih gerakan ini gitu. Jadi sekali lagi jenjang kaderisasi itu penting, tidak hanya sekedar bergaris lurus sama jabatan kita, tapi karena kita sebagai seorang kader kami, makanya kita harus ngikutin setiap proses pendidikannya, yaitu tarbiyah atau kaderisasi. Kemudian hambatannya, kalau hambatannya menurut anak pribadi ya, saya selalu yakin bahwa hal-hal yang sifatnya di luar diri kita itu sebenarnya netral sebenarnya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Hambatannya pasti nggak jauh-jauh dari itu kan. Nah, saya menganggap faktor eksternal yang ada di luar diri kita ini sebenarnya netral sebenarnya. Atau dalam artian seharusnya nggak boleh betul-betul dijadikan penghambat. Karena hambatan yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Contoh faktor eksternal kenapa orang-orang itu atau kader kita jarang untuk mengikuti jenjang kaderisasi dan 1 dan 2 atau TFI, BPMK segala macam adalah satu menurut anak pribadi ya, tadi kurangnya inisiatif untuk mau mendalami kami itu seperti apa. Karena sekali lagi kalau kita sudah punya inisiatif, kemudian kita punya giroh terhadap gerakan ini, faktor-faktor eksternal kayak orang tua misal, kayak akademik, sebenarnya itu bisa kita siasati sebenarnya. Misal izin orang tua, belum bisa yang dua nih kan, orang tua belum izinin gitu. Ya tugas kita ada gimana caranya memahamkan orang tua, tunjukkan bahwasanya organisasi yang saya masuki sekarang itu punya implikasi positif pada kehidupan akademik atau kita sebagai pribadi gitu. Atau akademik bisa, ini alasan yang paling normatif kan? Iya, paling normatif. Aduh bang, ada paling banyak presentasi bang, belum bisa dan terus ada tugas juga. Ada tugas. Ya sekali lagi kalau ini sebenarnya bisa kita siasati sebenarnya, tugas kita kerja di awal-awal gitu kan ya. Kalau memang ini soalan apa namanya UAS, nah itu memang nggak bisa ditinggal. Sekali lagi soal skala prioritas itu diatur apa namanya, diuji kita di situ yang mana. Tapi sekali lagi hambatan yang paling besar ketika kita hendak untuk melanjutkan kaderisasi di kami itu adalah bukan data yang dari luar, tapi bagaimana kesungguhan, bagaimana giroh kita dan bagaimana kesuksesan kita untuk berproses di kami. Artinya inisiatif kita mau nggak? Oh enggak ya. Ya, pengalaman Ana juga kemarin Bang, sebelum pergi PPL juga kan, alhamdulillah sebelum PPL ini DM2-nya, jadi DM2 itu kan kebutuhan diri pribadi lah lebih tepatnya. Makanya Ane menentukan prioritas itu, Ane ikut DM2 dan paginya itu setelah DM2 itu langsung Ane pergi KKP itu, gak ada istirahat jadinya. Jadi itu mungkin inisiatif sendiri lah jadinya ya Bang. Ya mau nggak mau kalau kita pengen belajar dan mengambil banyak dari organisasi ini, ya kita juga harus keluarkan banyak hal tentang organisasi, entah itu waktu, entah itu dompet kita sendiri, keuangan segala macam. Karena sekali lagi semakin banyak kita keluarkan, insya Allah semakin banyak yang kita dapatkan. Jadi hasil selalu berbanding lurus sama pengorbanan kita. Terus ada nggak ini tips untuk apa namanya, tips untuk menyelesaikan perjenjangan ya Bang? Ada nggak tips bagaimana gitu? Tips Ya. Tetap penasaran di kami, itu aja sih. Tetap penasaran ya. Penasaran. Jangan lupa penasaran. Terbiasa ya. Penasaran sama gerakan, penasaran sama dan sebagainya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, jangan pernah ente semua itu bilang saya sudah memahami kami gitu. Iya. Sudah selesai tadi kami, tinggal kita gerak-gerak aja gitu, demo-demo aja. Jangan pernah bilang antum semua sudah selesai di kami, enggak. Bahkan kami ya, bukan kami, teman-teman yang di DM3 sekalipun waktu itu, ketika ditanya kenapa ikut DM3, ya mereka jawab rata-rata, ya saya belum selesai di kami, saya belum memahami bagaimana itu kami, arah gerakannya seperti apa. Sehingga itu yang membuat mereka itu pengen mendalami kami, akhirnya ikut kaderisasinya, ikut diskusinya, kenal sama orang-orangnya. Artinya nggak berhenti gitu. Makanya tips yang paling pertama adalah tetap penasaran bagaimana sih kami ke depannya. Yang kedua, coba selaraskan antara kebutuhan pribadi sama kebutuhan organisasi. Artinya apa? Misal kebutuhan pribadinya Meta nih, pengen jadi pemimpin misalnya gitu ya, di desanya misalnya, atau minimal jadi kepala sekolah karena jurusannya pendidikan
pendidikan Siap. atau pengen jadi tokoh pemuda. Nah kami itu nyiapin itu gitu. Dan jenjang kaderisasi di kami itu semua yang dibahas itu adalah tentang itu, bagaimana persiapkan itu untuk jadi pemimpin di masa depan. Bekal lah gitu. Iya. Siapa nggak mau bekal kan ya? Iya. Apalagi dikasih gratis dan tidak semua tempat punya diskursus seperti itu. Iya. Terbatas, eksklusif, kemudian orang-orang yang luar biasa. Jadi itu kalau kita sudah punya niatan ke depannya, insya Allah kami itu punya wadah untuk mempersiapkan itu. Jadi secara tidak langsung itu yang bentuk persepsi kita bahwa wah, penting nih dengan kaderisasi nih, bukan sekedar untuk pengen jadi ketua PD, jadi ketua PW gitu. Ya. Aduh kecil lah. Kecil Kemudian tentang ya. kekuasaan itu, ya politik bukan tentang kekuasaan kan ya, tapi tentang bagaimana mengatur kemaslahatan dan kekuasaan itu harus sekedar sarana doang. Jadi itu kecil kalau niatan orientasi kita pengen dengan kaderisasi tapi pengen punya amanah segala macam. Iya. Jadi larinya nanti ke pragmatis nanti. Itu juga yang menjadi penyakit bahasanya dalam tubuh organ gerakan yang penting idealisme seperti kami. Siap. Terus apa bedanya tadi Bang? Misalnya kan kecil lah, apa namanya, untuk sekadar jabatan, apa bedanya kalau jabatan di kami sama jabatan di luar mungkin? Gimana tingkat kepentingannya lah? Tingkat kepentingan ya sama-sama penting. Kalau itu mengatur orang banyak gitu kan ya. Kalau tentang bicara tentang kemaslahatan, kebermanfaatan ya sama-sama penting. Jadi nggak ada yang perlu dikotomi istilahnya. Siap. Perlu dikotomi. Karena sekali lagi, tapi kalau itu lari sudah ke pribadi gitu kan ya, untuk menaikkan apa namanya branding personal, ya boleh itu jadinya, tapi bukan prioritas gitu. Karena sekali lagi kita diajarkan tentang idealisme tadi itu adalah tentang kebermanfaatan untuk orang lain kan ya. Jadi nggak usah dikotomi, entah itu jenjangnya di kami atau jenjang di luar, selama itu dalam konteks kebermanfaatan, gas lah ya. Siap. Terus mungkin ini bagaimana pengalaman pribadi antum dalam menyelesaikan perjenjangan? Pengalaman pribadi, let it flow. Let it flow, jadi biarkan mengalir aja mas. Jadi seiring perjalanan kita di kami itu, sekali lagi karena saya anggap kaderisasi adalah kebutuhan saya pribadi. Dalam arti masa diskursusnya itu doang gitu kan. Kalau sudah di tahap tataran da'wi, kita bahas tentang tataran haroki misalnya itu. Kalau sudah selesai di haroki, konsep gerakan seperti apa, kita naik lagi pembahasannya di tingkat siasi, kebijakan. Yang itu membuat kita kan kita sebagai manusia gak pengen stagnan kan ya, gak pengen stagnan kan ya, dalam artian pengen berkembang dari waktu ke waktu. Artinya itu yang membuat kita pengen ikut di kaderisasi selanjutnya. Jadi let it flow, jadi tetap berproses di kami. Lambat laun kalau antum semua menikmati bagaimana diskursusnya, kenal orang-orangnya, lambat laun antum semua akan terbawa arus. Dalam artian pengen nih D2, pengen nih PMK, pengen nih TFI jadi instruktur gitu kan. Kalau dulu itu kita pelangga lihat instruktur yang ngomong, ya ada waktunya ente nanti yang ngomong orang ngomong. Artinya kita sebagai seorang kader kami dan sebagai seorang mahasiswa ini kan menolak yang namanya stagnansi, perjalanan yang tepat. Nah itu yang membuat kita pengen berkembang. Nah, salah satu cara kita untuk berkembang, upgrade diri itu ya, panel value diri adalah tentang berjenjang di kami. Namanya itu ikut DM2 lah gitu, walaupun waktu itu usia masih sangat muda, semester 3 kalau nggak salah DM2 sih. Sedangkan yang lain ada yang ketua BEM waktu itu kan, orasi di yang bermasalah. Ya kita juga kaget kan. Dan soal soal bacaan yang masih belum tuntas ini salah satu hambatan juga masih hambatan diskusi yang belum terlalu banyak, pemahaman yang belum terlalu cukup, buku yang masih belum banyak tuntas. Satu hambatan, makanya teman-teman yang belum D2 selesaikan bukunya, perbanyak diskusi dan perdalam tentang MK klasikal. Itu jadi modal penting tuh teman-teman bagaimana menikmati atau tidaknya di forum D2. Nah dulu itu ada gitu ya, catat kurang menikmati. Semester masih muda gitu. Teman-teman satu forum ketua BEM rata-rata gitu. Ditanya sama narasumber sudah baca Pantuba ini enggak? Iso. Dia belum terlalu tertanam kuat. Nah, akhirnya kita ikutin dinamikanya, terus ikut dia PMK, jadi merobik. Ya, misalnya itu amanah yang nggak akan pernah terputus. DPMK TFI itu adalah kontribusi kami sampai selamanya nggak akan pernah terhapus.
walaupun kita pernah jadi pengurus, walaupun itu sudah dialumni. Nah itu jadi pendorong dulu tuh ikut DMPMK TFI. Nah DM3 itu apa dong, kenapa bisa ikut DM3 ya? Ya karena tadi aja sih kena lingkungan yang mendukung sih sebenarnya. Ya teman-teman rata-rata di di lingkaran pengajian. Kemudian Kok kita gitu ada kok diskusinya cukup progresif. Jadi kita juga penasaran gimana sih kemasan kader kami tingkat AP3. Nah, akhirnya daftar serius, walaupun waktu itu kendala dana, kendala rekomendasi segala macam. Ya banyak lah tantangannya sebelum berangkat M3. Tapi akhirnya berhasil sampai juga di Jogja waktu itu dan ketemu teman-teman kader kami se-Nusantara, se-Indonesia, dari Kalimantan, Sulawesi segala macam. Yang akhirnya pulang-pulang membuat giroh kita berkami itu semakin tinggi. Jadi itu teman-teman, bicara tentang soal gairah, giroh atau militansi, semangat. Salah satu caranya adalah ikuti jenjang kaderisasinya. terus untuk kalau untuk pemberian yang lebih besar itu apakah di DPMK sama TFI atau di DMDM juga? Oh yang kita dapat? Ya. Nggak ada sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil, semuanya besar semua. Besar semua. Daging semua kalau bahasa kita sekarang ya. Ya daging. Karena mereka punya pembahasan yang masing-masing beda-beda. Terus bawahnya orientasi kegiatannya masing-masing beda-beda. Dan sekali lagi itu menunjang pribadi kita, entah itu sebagai pribadi mahasiswa atau sebagai seorang kader kami. Semuanya besar semua, ini nggak ada yang dikotomi. Tapi yang paling berkesan itu adalah DM3. Paling berkesan itu DM3. Masalah diskusinya luar biasa dan narasumbernya luar biasa gitu. Dan diskusinya itu bukan lagi di tahapan yang sifatnya teoritis atau yang sekedar doktrin atau dogma. Jadi sudah di tahapan kontekstualisasi. Bahkan pertanyaannya relevan nggak sih kami sama zaman sekarang? Tentang konsep politiknya, tentang budaya organisasinya, tentang cita-citanya. Cita-cita kader kami itu kan kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan kami. Tapi definisi kemenangan Islam itu banyak orang yang salah tafsir di situ. Apakah pokoknya jangan spill duluan lah. Tentang itu mas, tentang konsep visi kami gimana? Mencetak kader-kader pemimpin segala macam yang ujungnya adalah negara yang Islami. Negara Islami itu apa? Apakah semua orang harus Islam gitu kan ya? Undang-undangnya harus syariat Islam gitu. Nah itu dibedah semua tuh DM3. Walaupun sebenarnya dibahas dari DM2, tapi secara kontekstualisasinya kemana gerakan kami ke depannya itu di DM3. Terus Afan spillinnya teman-teman semua. Seperti itulah. Jadi bicara tentang kontekstualisasi gerakan. Berarti pengalaman paling berharga itu ada di DM3 berarti kan? Semua sih berharga semua. Kalau ketemu sama kader kami ya berharga semua, jadi nggak bisa terlupa. Alhamdulillah. Maupun konfliknya juga berharga mas. Iya kalau sudah. Kalau di luar sana itu kan konflik itu adalah bumbu-bumbu persahabatan ya. Enggak. Justru konflik itu bukan lagi bumbu, tapi memang yang utamanya mas. Yang betul-betul dari pelajaran. Soal ketawa TV-nya ya biasa aja. Jadi berharga semua sih kalau bicara tentang kami. Orang-orangnya, nilai-nilainya, diskusinya. Bukan akhwatnya ya. Siap, aman. Berarti semuanya. Lanjut mungkin Bang, apa sih arti militan bagi antum itu? Militansi itu anak pribadi adalah yang anak pahami ya. Itu bukan hal yang sifatnya dituntut. Paham maksudnya? Kader kami militan dong, datang dong kegiatan. Jadi nggak bisa seperti itu mas. Militansi itu adalah satu hal yang harus dibentuk. Dan itu cara membentuknya itu butuh proses dan butuh perjenjangan. Kalau kita analogikan dalam rekan bai'ah itu, militansi itu adalah kesikohan tadi itu, sikoh, kepercayaan. Dan militansi itu atau kesikohan yang bersama pribadi itu nggak bisa kita dapatkan kalau belum melalui bait-bait lain atau jenjang-jenjang lain seperti pemahaman, keikhlasan, amal segala macam. Artinya militansi dalam artian semangat, bergerak, sukarela untuk berjuang itu ada. Kemudian tanpa dipaksa, kemauan, inisiatif untuk bergerak, terlibat, berkontribusi segala macam itu bukan hal yang sifatnya harus kita tuntut ke kader nih.
Tapi harus kita bentuk dan apa? Satu, diluruskan persepsinya tentang gerakan kami. Difahamkan bagaimana sih cita-citanya kami. Lagi-lagi larinya adalah tentang perspektif dia mana kami itu seperti apa. Terus dibangun keikhlasannya. Sekali lagi, kalau kami itu jaminannya adalah tentang jabatan, dia mau bergerak kalau iming-imingi jabatan. Kalau dia bergerak karena ada figur yang lain yang dia tokohi bisa di kami itu ya. Nah itu sekali lagi tidak akan membentuk militansi yang kuat mas. Dan sifatnya akan temporer atau sementara doang. Tapi kalau yang jadi pegangan itu adalah nilai yang diajarkan kami, prinsip yang di kami, persepsinya tentang kami gitu nih. Insya Allah militansi ini tidak akan pudar sampai kapanpun bahkan dia sudah jadi alumni. Ya. Itu jadi militansi itu dibentuk lewat proses, lewat meluluskan. Itu lah dari bisa dulu ya. Siap ya. Terus gimana nih terkait dengan kader-kader yang hanya ini apa namanya? Kita sindir sekarang ya. Iya, sindir sekarang. Kita sindir. Yang nggak mau ikut perjenjangan. Nggak ikut mau perjanjian, nggak mau ikut kegiatan nih, Bang. Gimana nih? Tidur. Iyalah maksudnya. Tidur aja. Maksudnya nggak apa-apa. Padahal kan udah penting itu buat terutama buat mereka sendiri kan juga ini asupan lah buat mereka. Tapi mereka nggak mau ikut perjanjian, mau ikut kegiatan gitu. Bahasanya sebenarnya bukan nggak mau ya kawan ya. Oh siap. Tapi belum waktunya. Belum waktunya ya. Insya Allah lah kita sebagai pengurus, sebagai pengurus ya, harus punya pikiran positif terhadap kader antum sendiri. Sekali lagi salah satu hambatan kenapa kader kita itu nggak bisa atau belum siap untuk melakukan perjanjian karena adanya justifikasi mas. Penghakiman ini nggak militan ini segala macam enggak. Jadi sebagai seorang pengurus atau sebagai seorang kiai di organisasi harus punya tetap asumsi yang positif terhadap kita dan harus tetap dikasih motivasi supaya mereka mau dikasih persepsi tentang terus diperhatikan budaya dan organisasi gitu ya. Organisasi jangan sampai menjadikan tempat yang jadi tempat yang toksik bagi kader gitu. Ya tadi ada penghakiman segala macam. Ya namanya juga dakwah nggak ada paksaan dan harus betul-betul mengajak. Jadi perhatikan sudah dibangun nggak persepsinya tentang organisasi, tentang pertunjangan, itu jadi evaluasinya tuh. Terus yang kedua, bagaimana sih budaya organisasi yang dihadirkan? Apakah teman-teman ini justru menjadi yang mereka rindukan selama ini atau ketemu antum nyebong gitu kan ya. Bahkan hindar dari antum. Dan antum harus diperhatikan juga. Antum bangun budaya organisasi ini nyaman gak buat mereka gitu. Sama yang terakhir itu tentang motivasi. Siap. Ya teman-teman ya. Insya Allah akan bela antum semuanya. Kalau pakai organisasi coba nyindir antum. Semua orang punya waktunya untuk naik jenjang organisasi. Berarti kita tunggu aja waktunya berarti ya untuk teman-teman yang mungkin belum melanjutkan kaderisasi. Kalau Pak Kakom juga ada tawaran insya Allah disubsidi infaknya misalnya gitu. Infak untuk kaderisasinya atau uang pendaftaran subsidi 20% untuk pendaftaran M2 gitu dari Kakom tanggung. Ya bisa juga. Karena salah satu hambatannya finansial mas. Mungkin untuk DM2 sebenarnya 50% mungkin. Ya udah. Catat sama Kakom mungkin ya 50%. Terus kalau untuk ini Bang, Pada Kakomnya fresh graduate lagi daftar CPNS. Ya, amin. Kita doakan ya untuk Kakom semoga lulus mungkin. Terus ini gimana kita membangun komitmen kita terhadap organisasi kita gitu Bang? Komitmen kita. Komitmen ya. Ya komitmen ini kan bicara soal pribadi sebenarnya, integritas kan. Sekali lagi kalau kita menjadi pribadi yang punya nilai, seharusnya kita punya komitmen di manapun, bukan hanya di organisasi itu nih, dimanapun. Nah sekali lagi itu kan komitmen kan bicara tentang integriti tuh, kejujuran kita segala macam. Jadi kalau kita sadar bahwa kita bukan orang yang maksudnya kalau kita sadar bahwa kalau kita punya value atau nilai, ya pasti kita komitmen teman-teman semua. Artinya tidak lari dari amanah kita. Kemudian
tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban organisasi. Karena sekali lagi komitmen itu dia hadir lewat pribadi, lewat mindset yang kita bangun, lewat keyakinan kita yakini gitu. Jadi cara bangunnya adalah ya nilai aja diri sendiri teman-teman semua. Kalau teman-teman jadi pribadi yang punya nilai, ya seharusnya teman-teman punya komitmen terhadap apa yang teman-teman ikrarkan di awal kepengurusan, terhadap teman-teman yang punya teman-teman sudah ikrarkan di awal dan satu bahkan gitu satu ya. Tapi sekali lagi komitmen itu nggak bisa dipaksa mas. Jadi lebih ke memaksakan diri aja gitu. Sembari memang faktual nanti yang ini yang memohonkan, mengingatkan, segera mengingatkan aja tentang komitmen yang sudah dibangun. Tapi sekali lagi budaya di organisasi itu harus diperhatikan mas, supaya orang tadi yang punya komitmen tidak beralih. Nah, itu juga salah satu kritik kenapa orang bisa beralih gitu, dan yang belum kuat secara pemahamannya gitu. Dan biasanya rebutan tuh, gara-gara debat, dikritik segala macam, hilang. Mohon maaf bukan gitu ya. Itu juga di kebijaksanaan kita diuji di situ. Jadi terkadang yang yang baik itu belum tentu benar, dan yang benar itu belum tentu bijak. Nah itu harus diperhatikan oleh setiap pengurus kami. Jadi belum tentu kita menganggap apa yang kita pikirkan itu benar terus kita langsung justifikasi ke orang tertentu gitu, yang sehingga membuat komitmennya semakin menurun di kami. Ya, bijak dalam berkata, dalam bertindak, supaya komitmen itu semakin kuat tertanam dalam pengurus dan di jiwa-jiwanya ke depan. Insyaallah ya. Catat itu terbiah lovers ya. Mungkin terakhir Bang, apa sih makna menjadi seorang kader kami menurut antum gitu? Masya Allah. Berat pertanyaannya, mana sebagai seorang kader kami. Saya pribadi menganggap sebagai kader kami itu adalah seorang pembelajar sejati mas. Jadi prosesnya tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Soal bagaimana dia diamanahi amanah tertentu gitu, dikasih amanah tertentu, kemudian dikasih jabatan tertentu, itu persoalan lain sudah. Tapi yang paling penting sebagai seorang kader kami adalah bagaimana kita menjadi seorang pembelajar yang sejati dalam itu tidak akan pernah putus. Jadi mau apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk amanahnya, dan bagaimanapun bentuk peristiwa yang terjadi di kami ya, termasuk konfliknya juga, itu adalah pembelajaran mas. Karena saya pribadi yakin bahwa ya setiap orang itu adalah guru, setiap peristiwa adalah pembelajaran, dan setiap tempat itu adalah sekolah. Itu sih mas. Jadi soal bagaimana dapat relasi lah, dapat tempat aktualisasi diri lah, dapat ini itu segala macam, itu hanya bonus saja sebenarnya. Yang paling penting adalah ya bagaimana alhamdulillah kami memberikan banyak ruang untuk kita belajar, belajar dari pemimpin, belajar dari ini, belajar dari itu, belajar dari mahasiswa yang baik. Yang paling penting adalah belajar menjadi pribadi muslim yang sejati gitu. Ya yang ini belum tentu diajarkan di banyak tempat lain. Ya ini loh, kami itu paket komplit kan. Pemimpin ada gitu, jadi benar-benar pribadi yang soleh juga iya gitu, mahasiswa yang berprestasi juga iya, yang punya kecakapan dalam berpikir, kekuatan dalam bernalar, dan kemampuan dalam retorika, itu sebenarnya kita ada. Syukron ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman terbiah lovers. Masya Allah ya, dari narasumber kita jauh-jauh dari Dompu sudah menyempatkan dari Gerung mas. Oh dari Gerung. Ada. Ya jadi mungkin sedikit kesimpulan ya teman-teman atau terbiah lovers. Jadi kader kami militan itu kemauan kita sendiri, bagaimana kita komitmen terhadap organisasi kita sendiri. Kemudian terkait dengan kaderisasi itu juga kebutuhan kita sendiri. Jadi selebihnya mungkin bagaimana kita bermuhasabah diri dan sebagainya. Jadi kader kami itu yaitu sebagai pembelajar sejati. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya terima kasih undangannya juga. Saya teman-teman terbiah lovers. Mungkin ada kata sedikit Bang. Ada kata-kata mungkin buat terbiah lovers atau untuk kader kami lah. Semangat aja sih, semangat. Semangat aja ya, cukup. Semangat, jangan menyerah.
Terima kasih. Mungkin itu saja Torbi Lovers. Sampai jumpa di seri selanjutnya, tentu dengan dengan tema yang lebih seru lagi. Saya Metal Suala, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.